Di era yang terus berkembang seperti saat ini, lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas, tetapi juga mampu dikelola secara profesional agar tetap berkembang, dipercaya masyarakat, dan mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kemitraan yang baik, kepemimpinan yang strategis, serta adanya semangat untuk terus berinovasi dalam mengembangkan dunia pendidikan. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan menyampaikan pemahaman dan pandangan saya mengenai beberapa pembahasan dalam mata kuliah praktek bisnis pendidikan berdasarkan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Sri Anurianti Ningsih dengan NIM 123011053. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam kelas 6C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Nah, jadi pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah praktek bisnis pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misda SAG MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari beberapa pertanyaan terkait yaitu urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan, pengaruh kepemimpinan strategis terhadap keberhasilan bisnis pendidikan di sekolah, serta pandangan saya mengenai minat untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan video ini sebagai salah satu tugas akhir semester mata kuliah praktek bisnis pendidikan. Nah, tak lupa pula selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktek bisnis pendidikan yaitu Ibu Dr. Misdah MPD yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan dilaksanakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban dari 3 pertanyaan yang diberikan dalam ujian akhir semester mata kuliah praktek bisnis pendidikan. Nah, pertanyaan pertama yaitu membahas mengenai urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan serta contoh kemitraan yang efektif. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu membahas mengenai seberapa besar pengaruh kepemimpinan strategis terhadap keberhasilan praktek bisnis pendidikan di sekolah yang ada. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga membahas mengenai seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan beserta alasan-alasan yang mendasari minat tersebut. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dari pembahasan pertanyaan yang pertama. Tolong disimak ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan beserta contoh kemitraan yang efektif. Nah, jadi kemitraan dalam bisnis pendidikan merupakan kerjasama yang dibangun antara lembaga pendidikan dengan pihak lain, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat, serta orang tua peserta didik. Nah, yang mana kemitraan ini didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, serta memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan mutu layanan pendidikan. Nah, menurut saya, kemitraan ini memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis pendidikan karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas guru ataupun fasilitas yang dimiliki saja, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat. Nah, adapun urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dapat kita lihat dari beberapa aspek. Pertama, kemitraan ini membantu sekolah dalam memperoleh sumber daya yang belum dimiliki. Nah, yang kedua,
Kemitraan ini dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dengan ada layanan kolaborasi bersama berbagai pihak, sekolah memperoleh pengalaman, inovasi, pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, kemitraan ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Nah, sekolah yang aktif menjalin kerjasama biasanya dipandang lebih terbuka, profesional, dan memiliki komitmen untuk terus berkembang. Nah, keempat, kemitraan ini juga membuka kesempatan bagi peserta didik, tentunya untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dari dunia kerja maupun masyarakat. Nah, salah satu kemitraan yang menurut saya efektif adalah kerjasama antara sekolah dengan perguruan tinggi. Nah, misalnya, sekolah bekerja sama dengan universitas dalam penyelenggaraan seminar pendidikan, pelatihan guru, pendampingan penyusunan kurikulum, maupun program pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang mana melalui kerjasama tersebut, guru dapat meningkatkan kompetensinya, sedangkan peserta didik dapat memperoleh wawasan baru dari para akademisi. Nah, contoh lainnya itu misalnya dengan melalui kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri. Nah, sekolah yaitu dapat mengundang praktisi atau pelaku usaha sebagai narasumber dalam kegiatan kewirausahaan, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan atau menyediakan program magang bagi peserta didik. Nah, kemitraan seperti ini memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual serta membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, saya berpendapat bahwa kemitraan ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis pendidikan. Nah, semakin luas dan efektif kemitraan yang dibangun oleh sekolah, maka semakin besar pula peluang sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam memperkuat daya saing yang ada, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik maupun masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa besar pengaruh kepemimpinan strategis dalam keberhasilan praktek bisnis pendidikan yang ada di sekolah. Nah, menurut saya, kepemimpinan strategis memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya terhadap keberhasilan praktek bisnis pendidikan yang ada di sekolah. Nah, karena kepala sekolah itu sebagai pemimpin memiliki peran dalam menentukan arah, kebijakan, serta strategi yang akan digunakan untuk mengembangkan sekolah agar mampu bersaing dan memberikan layanan pendidikan yang tentunya berkualitas. Nah, kepemimpinan strategis ini dapat dilihat dari kemampuan kepala sekolah dalam menyusun visi dan misi yang jelas, membuat perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, serta mengelola sumber daya manusia dan mampu membaca peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh sekolah tersebut. Nah, menurut saya terdapat beberapa alasan mengapa kepemimpinan strategis ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan praktek bisnis pendidikan. Nah, pertama, menentukan arah dan tujuan sekolah. Kepala sekolah yang memiliki visi yang jelas akan mampu mengarahkan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga program-program yang dijalankan akan menjadi lebih terarah. Nah, kedua, yaitu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, pemimpin yang baik akan mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensinya dengan melalui pelatihan, seminar, workshop, maupun kegiatan pengembangan profesi lainnya. Nah, dengan meningkatnya kompetensi guru, kualitas layanan pendidikan juga akan meningkat. Nah, ketiga yaitu dengan mendorong inovasi dalam layanan pendidikan. Nah, kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan strategis akan mampu menciptakan program-program unggulan yang akan menjadi nilai tambah bagi sekolah tersebut. Misalnya melalui pembelajaran berbasis teknologi, kelas tahfidz, program kewirausahaan, atau kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Nah, keempat, yaitu dengan membangun kepercayaan masyarakat. Nah, sekolah yang dipimpin secara profesional akan memperoleh citra yang baik di mata masyarakat. Nah, kepercayaan ini akan meningkatkan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, sehingga keberlangsungan lembaga pendidikan akan dapat terus terjaga. Nah, sebagai contoh, ketika jumlah peserta didik baru mengalami penurunan, kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan strategis tidak hanya menunggu keadaan membaik, sebaliknya ia akan melakukan evaluasi, memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan promosi sekolah melalui media sosial, menjalin kemitraan dengan masyarakat, serta mengembangkan program unggulan yang menjadi daya tarik di sekolah tersebut. Nah, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sekolah tidak hanya tergantung pada fasilitas, tetapi juga pada kemampuan pemimpinnya dalam menyusun strategi yang tepat. Nah, saya berpendapat bahwa kepemimpinan strategis ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan praktek bisnis pendidikan di sekolah. Nah, yang mana semakin baik kemampuan seseorang atau kemampuan seorang pemimpin dalam merancang strategi, mengelola sumber daya, serta membangun kolaborasi, maka semakin besar pula peluang sekolah itu untuk terus berkembang, dapat dipercaya masyarakat, dan mampu memberikan layanan pendidikan yang tentunya bermutu dan berkualitas. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan beserta alasan-alasan yang mendasari minat tersebut. Nah, saya pribadi tentunya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun dalam bisnis pendidikan ini, khususnya pada bidang pendidikan agama Islam. Karena apa? Karena saya melihat bahwa pendidikan ini bukan hanya menjadi sarana untuk memperoleh ilmu, tetapi juga menjadi tempat membentuk karakter, akhlak, nilai-nilai kehidupan. Nah, oleh karena itu, saya ingin berkontribusi melalui bidang yang sesuai dengan ilmu yang saya pelajari selama di bangku perkuliahan. Nah, apabila diberikan kesempatan, saya tertarik untuk mengembangkan lembaga bimbingan belajar pendidikan agama Islam yang menggabungkan pembelajaran secara tatap muka dan pembelajaran berbasis digital. Nah, saya memilih bidang tersebut karena saat ini masih banyak sekali peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pendidikan agama Islam, yaitu dalam membaca Al-Quran dengan baik maupun mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Nah, selain itu, perkembangan teknologi ini juga membuat layanan pendidikan menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga proses belajar tersebut tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, alasan pertama yang membuat saya berminat terjun ke dalam bisnis pendidikan adalah karena saya ingin memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Nah, melalui lembaga pendidikan ini, melalui pendidikan yang saya bangun ini, saya berharap dapat membantu peserta didik dalam memperoleh layanan pembelajaran yang berkualitas, sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, adapun alasan kedua, yaitu saya melihat bahwa peluang bisnis pendidikan ini masih sangat terbuka lebar. Nah, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan terus meningkat, baik dalam bentuk bimbingan belajar, kelas tahsin maupun kelas tahfidz, pelatihan keagamaan, maupun media pembelajaran berbasis digital. Nah, kondisi ini menjadi peluang yang baik untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Nah, alasan ketiga yaitu sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, saya merasa memiliki bekal ilmu dan pengalaman yang dapat menjadi modal awal saya untuk mengembangkan usaha di bidang pendidikan ini. Meskipun saya menyadari perlunya evaluasi untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan saya pribadi. Namun saya yakin bahwa pengetahuan yang saya peroleh selama kuliah dapat menjadi dasar untuk membangun layanan pendidikan yang bermanfaat. Nah, namun demikian, apabila saya benar-benar terjun ke dalam bisnis pendidikan ini, tujuan utama saya bukan hanya memperoleh keuntungan finansial saja, tetapi bagi saya keuntungan ini memang penting agar usaha dapat terus berjalan
berjalan dan berkembang. Akan tetapi yang lebih utama adalah bagaimana usaha tersebut mampu memberikan manfaat bagi peserta didik, membantu meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjadi salah satu bentuk kontribusi saya dalam mencerdaskan bangsa, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Nah, jadi sejauh ini saya memang memiliki minat yang besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan, karena bidang ini tidak hanya memberikan peluang usaha yang menjanjikan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi saya pribadi untuk mengabdikan ilmu, membantu masyarakat, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan melalui dunia pendidikan. Baiklah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa keberhasilan bisnis pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga oleh kemitraan yang kuat, kepemimpinan yang strategis, serta adanya semangat untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. Nah, saya berharap ilmu yang telah saya peroleh selama perkuliahan ini dapat menjadi bekal untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang luas, khususnya dalam pengembangan pendidikan yang berkualitas. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih tentunya atas perhatian Ibu dosen dan seluruh pihak yang telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.